penjahat yang menengok Tuhan Yesus. Yang satu agak menghina. Kalau kamu memang benar-benar turunkan dirimu dari salib. Tapi ada satu yang rendah hati dan mengatakan, Yesus, kalau kamu sampai di surga, ingat aku. Yesus mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Hari ini juga salib adalah kepastian bahwa Anda mendapatkan keselamatan. Yesus mengatakan, hari ini juga. Bagi Anda yang tidak yakin mengenai keselamatan setelah kematian, saya mau pastikan di salib sudah diselesaikan. Anda tidak perlu membayar, Anda tidak perlu berbuat baik dalam arti untuk mendapatkan keselamatan. Yesus sudah melakukannya di kayu salib. Anda cukup percaya karena kepercayaan Anda mendatangkan kasih karunia. Semua bilang tetelestai. Haleluya. Di salib, Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat. Tidak perlu lagi. Semua sudah diringkas menjadi satu. Hukum kasih. Dan kalau engkau mengasihi Yesus, dan engkau menggunakan standar salib sebagai kasih yang utama. Salib adalah wujud kasih Tuhan, saudara. Salib, kalau saudara mau tahu seberapa besar Allah mengasihi saya, lihatlah anaknya yang tunggal yang dikorbankan di kayu salib. Mau tahu kasihnya seperti apa? Bahkan waktu kamu masih dalam dosa, dia sudah mati menggantikan kita di sana untuk kita mendapatkan keselamatan. Jadi saudara, tetelestai. Di dalam Kristus, tetelestai. Kita sudah mendapatkan pengampunan. Yang terakhir, sesuai dengan Ibrani 10 ayat 10. Di salib apa yang dilakukan buat kita? Dia menguduskan, membenarkan, menyucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudara tidak perlu datang untuk membawa kurban penebusan. Saudara tidak perlu datang membawa air suci untuk menyucikan hidup saudara dari dosa. Cukup percaya salib. Cukup percaya Yesus. Di salib dia sudah menyelesaikan. Tetelestai. Saudara, saya mau mengingatkan ini. Sering-seringlah mengalami salib. Saya pernah ikut jalan salib di Filipina. Jadi di kota Cebu ada satu tempat di mana pada hari Paskah umat akan datang dan mengikuti jalan salib. Jadi sudah buat ada jalan, ada trek di mana kita mengingat di sini Yesus disiksa, di sini Yesus harus menjatuhkan salibnya oleh karena tidak kuat lagi. Jadi di situ diceritakan jalan salib. Mengapa? Supaya kita mengalami salib Yesus. Ketika Anda mengalami salib Yesus, Anda tidak akan pernah menyia-nyiakan salib. Karena klimaks pekerjaan Yesus untuk membereskan dosa dunia, untuk mendampingkan manusia dengan Allah Bapa ada di atas kayu salib. Saya tidak heran kalau banyak orang Kristen pakai kalung salib. Tapi juga saya heran ada orang yang pakai kalung salib tidak mengerti apa arti salib. Ketika Anda melihat salib, ingatlah kalimat satu tadi, tetelestai. Dan itu kalimat adalah kalimat kemenangan, tetelestai. Yesus berteriak kemenangan seperti seorang komandan perang. Tetelestai, sudah selesai, perang dimenangkan. Dan kita semua sekarang boleh mengalami kemenangan. Makanya saya mau mengatakan, barang siapa yang hidup penuh di dalam Kristus dan memahami arti salib, tidak ada istilah kalah, tidak ada istilah menyerah, tidak ada istilah pecundang. Kita semua adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Maka saya paham apa yang dikatakan oleh Petrus. Mari kita akan membaca sebagai ayat terakhir. Surat untuk kita semua, 1 Petrus, saudara-saudara. Kita akan membaca kitab 1 Petrus. Dan kita akan
menemukan sebuah kalimat kemenangan yang luar biasa di sini. Saudara-saudara umat Allah yang tersebar di perantauan di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, Bali, di sini ada juga Saparua, ya, Australia, dimanapun juga. Saya Petrus, Rasul Yesus Kristus, mengharap semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dan Roh Allah sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Allah, supaya kalian taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Kristus Yesus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Wow. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Tidak ada alasan untuk menyerah. Tidak ada alasan untuk rendah diri. Tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan. Maka saudara-saudara, pesan saya terakhir, jangan pernah menukar salib Yesus dengan yang lain-lain. Begitu mahal pengorbanan yang Dia lakukan di atas kayu salib. Begitu besar kasihnya sebagai sebuah pernyataan dari Allah Bapa kepada kita untuk memulihkan kita terhubung dengan Allah Bapa. Begitu besar, begitu mahal, begitu berharga. Jangan pernah menukar Yesus dengan yang lain-lain. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah engkau menukar Yesus karena jabatan, karena kedudukan, karena harta kekayaan, karena teman hidup atau apapun juga. Sekali Yesus dalam situasi yang sulit, dalam situasi apapun juga saudara-saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dan kalau Anda dihina oleh orang dan mengatakan, kamu Kristen ya? Oh, matimu kamu dipenteng nanti. Mati di salib. Saya dulu pernah ditakut-takuti, oh kamu Kristen ya? Nanti kalau mati kamu akan disalib. Saya waktu itu tidak tahu. Saya merasa terintimidasi. Setelah saya tahu bahwa salib adalah tanda tetelestai, saya bangga. Aku bangga memiliki Allah. Aku bangga. Amin. Itu lagu bagus sekali. Mungkin kita nyanyikan. Bisa enggak lagu itu? Ya coba boleh dia kita nyanyikan lagu itu. Ya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi. Mari kita berdiri. Saudara-saudara yang bisa nyanyi lagu ini di rumah maupun lewat radio, nyanyikan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kami bangga memiliki Amin. Allah sepertimu. Bapak Ibu, sebentar lagi kami akan berdoa untuk saudara-saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, saya mau saudara menyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kita menghargai kayu salib Yesus. Katakan kami bangga. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan namamu Yesus. Sekali lagi, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Haleluya. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus.
Haleluya. Amin. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Haleluya. Kami Haleluya. bahagia Thank you, Lord. Thank you, Jesus. milik-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Saudara-saudara yang selama ini diteror oleh kuasa gelap, saudara yang selama ini merasa terintimidasi oleh kuasa gelap, mungkin saudara merasa ada keanehan yang terjadi, santet, guna-guna, teluh, apapun juga namanya. Mungkin usaha saudara merasa tidak seperti dulu lagi oleh karena ada orang yang jahat terhadap saudara. Taruh tanganmu di dada. Saya berdoa bahwa kuasa salib, di salib Anda mendapatkan kemenangan. Di salib semua siasat iblis sudah dikalahkan. Kalau ada orang-orang yang berniat jahat kepada saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara kami yang sedang terintimidasi oleh serangan kuasa gelap. Apapun juga yang mengintimidasi mereka. Mungkin ada kuasa-kuasa dari dukun, dari orang-orang yang mencoba mendatangkan kecelakaan melalui santet, melalui teluh, melalui guna-guna apapun juga. Kami patahkan dengan kuasa darah Yesus. Karena kami percaya oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang selama ini mungkin sudah berpikir untuk menyerah dengan iman saudara. Saudara sedang berpikir untuk menggantikan Yesus dengan yang lain. Saudara mau menukarkan salib dengan yang lain. Tapi hari ini saudara ditegur oleh Tuhan. Saudara ditemplak oleh firman. Dan saudara mengatakan, Tuhan Yesus ampuni saya. Mendengar firman Tuhan ini aku mau mengatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Aku mau mengiringmu dan memikul salibmu Bapa. Kalau saudara adalah orangnya, saya mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bahwa saudara-saudara kami yang mungkin oleh karena tekanan ekonomi, karena tekanan kesulitan, himpitan kehidupan, mau menyerahkan imannya dan bertukar dengan yang lain. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan mereka. Kuatkan mereka Bapa. Dalam nama Yesus, hargai pengakuan mereka untuk kembali kepadamu, memikul salib dan mengiringmu. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.